Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Maharani, NIM M3119029 dari kelas TIB dengan dosen pembimbing Bapak Fendi Haji Purnomo. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Baterai Manajemen Sistem berbasis website bagian backend. Jadi di sini saya magangnya di Lektro. Lektro sendiri merupakan startup rintisan yang terfokus pada renewable energy. Dia bertempatnya di Gedung Puspakenis UNS di Pajang, Purwosari, Surakarta. Lektro sendiri menghasilkan beberapa produk seperti baterai litium, fast charging, EMS, dan PMS. Dan di sini Lektro membutuhkan sebuah sistem yang berguna untuk memonitoring sebuah BMS-nya. Nah, di sini Lektro membutuhkan 2 orang programmer yang berperan sebagai seorang programmer back-end dan programmer front-end. Seperti judul saya, di sini saya berperan sebagai seorang programmer back-end. Untuk programmer back-end sendiri, dia berperan untuk pengolahan database, coding di bagian model, bagian migration, bagian controller, dan lain-lain. Di sini saya menggunakan framework Laravel. Oke, jadi untuk proses bisnis sendiri, setiap user itu melakukan login terlebih dahulu dan nanti ketika login dia akan bisa melakukan monitoring baterai. Untuk admin di sini berperan untuk melakukan register atau dia meregistrasi akun baru dari user baru, user yang ingin mendaftar atau yang ingin menggunakan BMS. Jadi ketika ada user datang atau ketika ada user baru yang ingin melakukan registrasi, yang ingin menggunakan BMS, maka akan diregistrasikan oleh seorang admin, seperti itu, dengan total baterai yang mereka butuhkan, seperti itu. Oke, langsung saja kita menggunakan Postman. Oh iya, jadi untuk backend sendiri itu hasil akhirnya yaitu berupa REST API, dan untuk testingnya menggunakan sebuah Postman. Oke, langsung saja di sini kita melakukan registrasi awal, akun baru ya, di sini kita namanya W, emailnya seperti ini. Jadi ketika emailnya ini sama dengan email sebelumnya, maka itu tidak akan bisa diregistrasi, seperti itu. Jadi ketika berhasil melakukan registrasi, data yang dilempar atau data yang akan diterima oleh seorang programmer front-end yaitu seperti ini. Data yang akan diterima, seperti itu yang dibutuhkan programmer front-end. Oke, selanjutnya kita akan melakukan login. Oh ya, di sini tadi saya melakukan login sebagai seorang user dan dia hanya bisa mengakses beberapa hal saja. Dan di sini ketika melakukan login dia akan mendapatkan token ini, yang mana token ini akan selalu di-request ketika kita mengakses halaman baru atau mengakses API baru. Jadi kita harus selalu menggunakan token ini. Jadi ketika login dapat token, kita masukkan ke default token ini. Dan ketika kita akan melakukan read all data atau apa, kita setting authorization dengan menggunakan bearer token dan di sini tokennya sudah dideklarasikan di default develop ini, seperti itu, berdasarkan yang login tadi. Jadi di sini ketika dia login sebagai seorang user, dia tidak akan bisa mengakses beberapa hal. Contohnya, dia tidak bisa melihat data user siapa saja yang terdaftar di sini. Kita lihat. Nah, di sini akan tertulis unauthenticated karena dia login sebagai user dan dia ingin mengakses data user siapa saja yang terdaftar pada sistem ini. Dia tidak bisa. Oke. Lalu kita melakukan logout. Ketika logout ini, tokennya auto akan terhapus atau tokennya tersebut tidak akan bisa dipakai lagi. Seperti itu. Mungkin langsung saja kita juga akan login sebagai seorang admin. Nah, di sini seperti tadi masih sama pesan yang disampaikan, ada yang akan dilempar, ada ini data namanya siapa saja dan perannya seperti apa. Dan di sini ada baterai. Jadi ketika login itu ini digunakan untuk login user ya teman-teman, karena nanti setiap user itu pasti memiliki total baterai yang berbeda-beda. Ada yang pakai 2, jadi nanti monitoringnya 2 baterai tersebut berdasarkan ID baterainya. Ada punya 3, jadi dia nanti monitoring 3 baterainya berdasarkan ID baterainya, seperti itu. Nah, admin ini kita dapat token baru, jadi kita token ini kita masukkan lagi ke default. Ini selalu seperti ini ya, karena kan saya bagian backend. Tapi untuk yang bagian frontend nanti sudah di code dengan JavaScript seperti itu. Oke, langsung saja di sini nanti dia bisa melihat show all data karena dia seorang admin. Oke, jadi di sini ada 4 user yang terdaftar di akun ini. Begitu teman-teman.
Oke, kita langsung melakukan logout saja. Seperti itu. Jadi, untuk lebih jelasnya, mungkin teman-teman nanti bisa melihat video pada teman saya yang bagian front end, karena di sini saya bagian back end yang hanya ya mengolah data, dan mungkin teman-teman juga masih bingung dengan apa sih yang dibuat ini, seperti itu. Nah, mungkin untuk gambaran sistemnya secara jelas dan lebih mudah digunakan seperti ya tujuan dari front end sendiri, bisa lihat di videonya teman saya yang bagian front end. Seperti itu teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salahnya, mohon maaf apabila ada kejelimetan kata-kata yang tidak jelas, saya mohon maaf. Sebelumnya saya juga ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.